Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Kurnia Permana dengan NPM 044033223822. Di sini saya akan mengerjakan evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam semester 3 dari materi 1 sampai 6, yaitu di hidup di bawah naungan tauhid dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Budi Jatmiko. Materi-materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama ada Ahamiyatul Marifatullah, yang kedua At-Thoriq ila Marifatullah, yang ketiga ada Al-Manawi min Marifatullah, yang keempat ada Al-Adillah ala Wujudillah, yang kelima ada Tauhidullah, yang keenam ada Al-Hayah fi Zilali Tauhid. Yang pertama yaitu Ahamiyatul Marifatullah. Definisi dari marifah berasal dari kata arofa, yarifu marifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, marifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul marifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa saja yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Lalu ada juga manfaat mengenal Allah, yaitu yang pertama ada al-khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua ada tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga ada al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat ada al-barokat, yaitu keberkahan yang melimpah. Yang kelima ada al-hayatun thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Dan yang terakhir ada al-jannah, yaitu surga. Ciri-ciri orang yang sudah dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ada asma, nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alamnya. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan yaitu yang pertama sikap sidik, benar dalam bermuamalah bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Yaitu yang terakhir adalah berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Yang kedua yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah, jalan menuju pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 1. Ayat qauliyah, Quran surat 95 1 sampai 5, yaitu Quran surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 5. Lalu yang kedua ada ayat kauniyah, Quran surat Fusilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfu bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Lalu yang kedua yaitu melalui metode Islam dengan nakal dan akal, yaitu ada dalam Quran surat
Yunus ayat 100 yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Yang kedua yaitu membenarkan, dalam Quran surat Qaf ayat 37, yaitu yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Lalu yang ketiga yaitu ada metode selain Islam. Pertama dengan dugaan dan hawa nafsu, dalam Quran surat Yunus ayat 36, yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaannya saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang kedua yaitu melalui ragu-ragu, dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55, yang artinya, dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada di dalam keraguan terhadap Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Lalu yang ketiga ada Al-Manawi min Ma'rifatullah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradu syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, mardu syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Mardu syahwat yaitu ada al-fisku atau kefasikan, yang kedua ada al-kibru kesombongan, yang ketiga ada al-zumlu kezaliman, yang keempat ada al-kibzu kedustaan, dan kasratul ma'asyi yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Lalu ada maradu asyubhah yaitu al-jahlu kejahilan atau kebodohan, al-irtiyab yaitu keraguan-raguan, yang ketiga ada al-inhirab yaitu penyimpangan, dan al-kuflah yaitu kelalaian. Yang keempat ada al-adillah ala wujudillah yaitu eksistensi Allah, keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Itu yang pertama ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Sejak di dalam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya, sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua yaitu dalil hissi, dalil yang dapat di indra. Ada bukti-bukti kebenaran Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul. Yang pertama yaitu terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya jadikan dingin. Yang kedua, terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Yang ketiga, terbelahnya bulan. Yang keempat, kapal Nabi Nuh. Lalu yang ketiga ada dalil akli, dalil yang dapat oleh akal, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia alam semesta. Dia dapat membuktikannya adanya Tuhan. Di antaranya langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, yaitu teori sebab dan teori akibat. Teori konsentrasi. Ada dalil nakli, yaitu dalil nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian atau keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Lalu yang terakhir yaitu dalil tarik, dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberitakan sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima ada tauhidullah. Definisi tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar dari kata wahada, yang artinya al-itiqadu bi wahdaniyatihlah, yaitu keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.
Pembagian tauhid yaitu menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam raya. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang sempurna sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kesempurnaan tauhid, seseorang dikatakan telah merasakan kalimat tauhid jika terpenuhi 3 poin, yaitu yang pertama mengetahui maknanya, yaitu mengetahui konsekuensinya. Yang kedua, beramal dengan konsekuensinya, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan kufur kepada kesyirikan. Yang ketiga, berdakwah atau menyeru kepadanya. Lalu yang terakhir yaitu al-haya fi zilali tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan, menyatukan. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di sini ialah mengesahkan dari zatnya, sifatnya, dan asmanya. Ibnu Mansur mengatakan bahwa tauhid adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Menurut Zainuddin, tauhid berasal dari kata wahid yang artinya satu. Zat yang pertama yaitu tafakur ciptaan Allah, yang kedua zat adalah Allah, yaitu jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh manusia dan lebih besar dari apa yang terbesit dalam pemikiran manusia. Penyebutan zat Allah yaitu ada dalam pada Quran surat 5 ayat 64, surat 48 ayat 10, mata Allah surat ke-20 ayat 39, kaki yaitu pada hadis wali Allah. Itu yang pertama hadis wali, dan kedua yaitu indra Allah. Itu langsung ada sifat-sifat. Yang kedua, yang pertama, sungguh jika ada melihat dengan cermat semua fenomena alam ini meski tanpa ada dalil atau argumentasi, tanpa wahyu ayat atau ayat Quran. Kedua yaitu pencipta dan pengatur alam ini, pastilah memiliki semua sifat kesempurnaan di atas apa saja yang pernah tergambar dalam akal manusia. Yang lemah ini terbebas dari semua sifat kekurangan. Yang ketiga, Anda juga akan melihat akidah. Keyakinan ini sebagai sebuah inspirasi nurani untuk nurani Anda, sebagai insting jiwa untuk jiwa Anda. Surat ke-30 ayat 30. Wujud Allah kidam dahulu dan bako kekal, qiyamuhu binafsi berdiri sendiri, wahdaniyat kudrat kemahakuasaan Allah, hayat kehidupan. Lalu ada nama-nama, yaitu yang pertama Asmaul Husna, semuanya Sang Maha Pencipta yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi mendeskripsikan diri kepada makhluknya dengan asma dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan kemuliaannya. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis asma Allah, yaitu ada 99 asma-asma Allah dalam bentuk majas dan 2 yaitu asma Allah yang agung. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad benar seorang laki-laki berdoa seraya berkata, Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu bahwa aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tiada ilah selain Engkau, yang Maha Esa dan tempat bergantung yang tidak berputra dan tidak berputrakan, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasail, dan Ibnu Majah. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.